Rahayu teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau bahas desas-desus spiritual. Teman-teman mungkin yang sudah menjalani spiritualitas atau mungkin juga berjalan dalam di spiritual yang sempat tirakat, sempat kelilingi beberapa tempat, mungkin juga sudah banyak juga melihat atau mengalami kondisinya sendiri ya. Nah, kemarin saya sempat tulis juga itu di salah satu postingan. Saya tulis tentang kenapa sih kita harus berspiritual ya. Nah, teman-teman juga harus paham dulu ya, kita samakan persepsi terhadap spiritual itu apa. Spiritual ini kita juga harus paham dulu bahwa spiritual itu bukan hanya terpatok pada agama, mistik, klinik kayak gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya mistik, klinik atau bahkan agama itu adalah bagian atau produk dari spiritualitas ya. Kalau misalkan kita tarik panjang dari sejak zaman Nabi, Nabi Adam, Nabi apapun nabinya sampai dengan Nabi Muhammad, itu agama itu ada setelah mereka wafat ya, ditulis untuk menjaga ajarannya ya. Bahkan para nabi itu mengajarkan tentang spiritualitas, bukan tentang agamanya. Agamanya ada setelah mereka wafat dan untuk menjaga ajarannya dibikinlah sebuah buku ditulis, dilembagakan bahkan ya. Jadi bentuknya lah agama ya. Kita samakan persepsi dulu ya bahwa spiritualitas itu lebih luas lagi daripada itu ya. Dimana tujuannya itu pertama adalah kita harus mengenal diri kita ya. Itu untuk kita mengenal diri kita ya. Kita mengenal bahwa kita ini apa, kita ini dari mana, kita ini untuk apa, dan kita ini mau kemana. Itu penting banget kita ketahui ya. Dan juga kan teman-teman juga sudah pada tahu ya pasti ya. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Itu ya. Terus lalu kita dapat menundukkan atau mengkontrol ego kita. Dengan kita dapat mengontrol ego kita, ini pun juga bagian dari spiritualitas ya. Ketika kita dapat mengontrol ego dan kita mengerti diri kita sendiri, mengenal diri kita, ini automatically kita juga mulai selaras dengan semesta. Dan kita memahami bahwa diri kita ini adalah bagian dari semesta itu sendiri, ya, tidak terpisah. Kita adalah satu kesatuan. Dalam bahasa di masa lalu disebutnya makrifat ya. Dalam bahasa dulu disebutnya makrifat, sekarang udah selaras dengan semesta. Kita sadar bahwa diri kita ini adalah bukan hanya sebagai makhluk, tapi makhluk pun itu adalah semesta. Semesta bukan hanya pohon, bukan hanya tanah, enggak. Kita juga bagian dari semesta. Alam raya dan isinya termasuk kita, itu adalah semesta. Dimensi, energi, frekuensi itu pun juga semesta ya. Dimana kalau kita sudah dapat mengkontrol ego, mengenali diri sendiri, lalu otomatis kita mulai meningkatkan kesadaran dan kita sadar bahwa kita ini mulai selaras dengan semesta dan satu kesatuan dengan semesta, ini otomatis kita dalam vibrasi dan frekuensi yang tinggi, di mana kita dapat memahami, ya, energi semesta ini mau seperti apa, ya, energi semesta ini lagi bergerak seperti apa, lagi bergerak kemana. Ya, ini otomatis kita akan tahu, ya, atau mungkin juga tahu bahasa semut mungkin ya, desas-desusnya begitu ya. Jadi spiritual ini bukan untuk gaya-gayaan sebenarnya. Spiritual ini adalah kehidupan. Kehidupan kita dalam sehari-hari itu juga harus berspiritual. Bicara, berjalan, semuanya. Semua aspek kehidupan adalah spiritualitas ya. Jadi bukan hanya memahami spiritual lalu harus berjubah, lalu harus ceramah sana sini, harus pakai apalah gitu ya. Nggak seperti itu ya. Itu adalah bagian kecil, itu adalah sebuah produk, itu adalah hiburannya ya, bahasanya gitu ya. Jadi buat teman-teman, ini balik lagi, ini cuman bicara dalam desas-desus, namanya juga desas-desus ya. Tapi kalau teman-teman sudah pernah mengalami proses spiritualitas atau spiritual awaken, rata-rata teman-teman akan mengalami apa yang saya bilang tadi ya, di mana mulai ego mulai dikontrol, mulai mencari jati diri, lalu mulai semesta ini apa, lalu meningkatkan frekuensi, vibrasi. Nah, nanti ini step-stepnya akan banyak lagi ya. Makanya di masa lalu juga kalau teman-teman cari cerita tentang alien, tentang apapun itu, mereka rata-rata dengan makhluk dengan dimensi tinggi atau dengan kesadaran tinggi. Rata-rata seperti itu yang sudah memahami tingkatan frekuensi dan energi ya. Nah, ini juga sama. Kita pun sebagai manusia saat ini, ya, manusia di dimensi ini juga harus berspiritual untuk meningkatkan vibrasi dan
vibrasi, energi, dan frekuensi kita agar lebih tinggi dan selaras dengan semesta. Semesta ini ada di frekuensi mana sih? Ya, energinya seperti apa? Kita harus paham, sehingga semuanya akan selaras. Kalau semua orang mampu meningkatkan kesadaran dalam tingkatan seperti ini, kita akan kembali ke zaman Lemuria, di mana semua orang akan selaras dengan semesta. Ya, tapi tetap ada bahwa bumi ini tetap harus seimbang. Kalau tidak seimbang pun juga akan hancur ya. Kalau baik semua juga itu tidak baik. Kalau buruk semua juga tidak baik. Harus seimbang ya. Dan harus seimbang, harus ada yang mengkontrol juga nantinya ya. Yaitu apa? Dengan energi dan frekuensi semuanya selaras. Jadi begitu ya guys ya. Ini mungkin videonya nggak panjang-panjang. Saya cuma pengen nge-reminding teman-teman lagi bahwa spiritualitas ini sebenarnya kita jangan sampai terjebak dengan spiritualitas mistik ya. Banyak banget pelaku spiritual tuh masih terjebak di dalam mistik dan klinik ya, yang tanpa sadar. Meskipun secara kesadaran, secara pemahaman, bukan kesadaran, secara pemahaman itu sudah mulai mengerti tentang frekuensi, vibrasi, itu sudah mulai mengerti ya, kuantum sudah mulai mengerti. Pada dasarnya nanti pada saat dia untuk meyakini apa yang dia pahami itu butuhlah sebuah praktek atau butuhlah sebuah perilaku yang mencerminkan dari pemahamannya dia. Bahkan keimanan, keyakinan pun juga sama ya. Kalau kamu yakin terhadap pemahamanmu, nah itu berarti udah masuk ke dalam ranah tingkatan sudah mulai kelihatan dalam bentuk perilaku ya. Jadi spiritualitas itu jangan sampai kita terjebak dalam klinik dan mistik aja ya. Dan bahkan banyak nanti kita akan coba nanti berkunjung ke Gunung Padang. Nanti kita akan coba bercerita di sana ya, bahwa mungkin saja sebenarnya raja-raja Nusantara itu juga sudah mengenal perjalanan antar dimensi. Namanya juga desas-desus, bisa iya, bisa enggak. Tapi coba Anda pikir. Rahayu, rahayu, rahayu.